Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 37 pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan tugas agenda 3 yaitu sintesa dan personal branding ASN. Tugas ini disusun oleh kelompok 3A yang terdiri dari saya sendiri Devi Wulandari SAB, Ahmad Nasar SH, Rizkiana Rahmaningrum STR Kep, Febi Zuriani Fitria SKM, dan Lista Listiana SPD. Yang pertama adalah kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian serta diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari interval politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya adalah fungsi ASN. Seperti yang kita ketahui, ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai ASN, kita harus memiliki nilai kepublikan yang memiliki orientasi pada kepentingan publik, menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, serta kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral atau golongan. Yang kedua adalah ASN sebagai pelayan publik. Sebagai ASN, kita harus memiliki integritas tinggi dalam melayani yang disesuaikan dengan kode etik ASN, bersikap adil, tidak diskriminatif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memiliki kinerja yang memuaskan publik. Dan yang terakhir adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kedaulatan negara dan pemersatu bangsa, serta mengupayakan situasi yang damai di seluruh Indonesia dan terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan dasar pengelolaan ASN dalam rangka menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menekankan penataan profesi ASN, sehingga diharapkan tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi kebijakan dalam manajemen ASN yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, dengan mengabaikan segala perbedaan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, kondisi kecacatan, dan lain-lain. WOG, Whole of Government, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? Ada beberapa faktor yang menyebabkan WOG itu penting. Faktor-faktor tersebut yaitu
1. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana cara kita mempraktekkan WOG? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mempraktekkan WOG, yaitu yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Hal ini dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Dan yang keempat, koalisi sosial, bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Selanjutnya, praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif adalah pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dalam hal ini sering kita sebut dengan pelanggan. Dan unsur yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Dalam berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka tidak merasa puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antar satu warga dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin, atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya.
Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggara pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam artian biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak bermaksud untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dengan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Dalam arti fisik, dapat dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Dan juga dapat dijangkau oleh arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut dengan social accountability. Yang kesembilan, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etika yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Yang pertama adalah politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperhatikan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Dapat dilakukan dengan cara kita dapat mengatur kata-kata yang akan diucapkan, penyampaian kata-kata lemah lembut, tidak menggunakan kata-kata yang meremehkan orang lain, menjauhi penggunaan kata kamu tetapi dapat digantikan dengan kata Anda atau Bapak atau Ibu, menyambut pengguna jasa dengan salam dan tegur sapa yang ramah. Kemudian sesama ASN saling bertegur sapa. Yang kedua adalah respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Dengan cara kita menghargai pendapat dan usul pengguna jasa, mematuhi perintah atasan dan tidak suka membantah, dan atasan hendaknya juga mendengarkan pendapat dari bawahan. Yang ketiga, atentif, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar, dengan mendengarkan secara sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa, dan atasan hendaknya juga memperhatikan kondisi ASN. Yang keempat, kooperatif, yaitu sikap suka tolong-menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita juga sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Sebagai contoh, membantu pengguna jasa dalam kesulitan mengisi formulir, membantu sesama karyawan dalam mengalami kesulitan bekerja. Yang kelima, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Yang ketujuh, self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Kita selalu berusaha tidak menyinggung perasaan atau mengganggu pikiran orang lain. Dengan kata lain, kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi para pelanggan, terutama bersikap sabar terhadap pengguna jasa yang mungkin merepotkan, agar dia tidak kecewa, gusar, atau membuat orang lain marah. Sebaliknya, kita sama sekali tidak terpancing oleh sikap emosional pihak yang kita hadapi. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi kepada masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau yang ada di dalam individu tersebut. Seorang ASN harus memiliki personal branding guna menciptakan citra baik di masyarakat. Adapun personal branding yang dapat dimunculkan oleh seorang